usianya menginjak 27 tahun, dia sudah terjun ke dalam politik praktis menjadi anggota legislatif di DPRD Jawa Timur. Predikat anggota Dewan Termuda pun disandangnya. Namun bukan berarti usia muda tidak bisa berbuat apa-apa. Suaranya lantang keras ketika permasalahan buruh dan perekonomian di Jawa Timur tidak terselesaikan. Politika bersama Muhammad Mirdasi atau yang akrab disapa Cak Mirdas, calon legislatif dari Partai Hanura DPR RI. Saya Sandi Briawan. Beginilah cara Muhammad Mirdas mensosialisasikan pencalonannya sebagai anggota legislatif DPR RI. Tidak hanya turun langsung ke daerah pemilihan, Mirdas juga memanfaatkan media sosial untuk menarik simpati. Pria kelahiran Sidoarjo 44 tahun lalu ini maju sebagai caleg DPR RI dari Partai Hanura, daerah pemilihan Jatim 1, Sidoarjo, Surabaya. Lembaga legislatif memang bukan sesuatu yang baru baginya. Saat masih aktif sebagai kader partai berlambang Ka'bah atau P3, kursi DPRD Jawa Timur pun pernah dirasakannya. Di gedung Dewan, Mirdas dikenal vokal jika sudah membahas masalah ekonomi. Suaranya lantang dan berapi-api. Maklum, Mirdas juga pengusaha yang sudah fasih seluk-beluk investasi. Mirdas kini memang bukan lagi anggota legislatif, namun perjuangannya di bidang ekonomi tidak pernah berhenti. Melalui partai yang menaunginya, Mirdas mencoba melangkah lebih jauh untuk menyuarakan aspirasi masyarakat di gedung DPR RI. Apa kabar, Cak Mirdas? Kabar baik, Mas. Lagi sibuk apa sekarang, Cak Mirdas? Ya, pertama sosialisasi tentunya. Karena waktu yang makin pendek ini tidak ada kesempatan lain kecuali terus menyapa masyarakat, terus belusuan di tengah-tengah masyarakat. Karena hari ini barangkali cara efektif itu adalah bertemu dengan mereka, menyapa mereka, bergaul bersama mereka. Setiap hari? Setiap hari. Saya satu hari bisa sampai 5-7 kali, bahkan pernah sampai 10 kali. Sampai saya pernah pulang itu sampai dengan jam 2:30 pagi hari. Sebelum beranjak jauh ke partai, Pak Mirdas juga sibuk dalam satu organisasi Perindo. Ya, yang saya mana ketua DPW ketua DPW Perindo Jawa Timur. Yang mana fokusnya dari data yang saya peroleh itu pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ya. Pak Mirdas, saya ingin tahu pandangan Pak Mirdas untuk ekonomi Indonesia dan khususnya Jawa Timur seperti apa sih, Pak? Ya, sebenarnya saya ingin menyoroti menyangkut masalah investasi. Yes. Kalau bicara tentang bagaimana perekonomian tumbuh, itu kan kita bisa melihat berapa besar angka investasi yang lahir di Jawa Timur. Dan kalau bicara kita secara makro Jawa Timur, memang angka investasi itu masih belum terlalu luar biasa. Dan sumber investasi kita juga masih belum berasal dari banyak negara. Jadi mungkin dari sisi ini barangkali tugas pemerintah provinsi harus terus meningkatkan kerjasama dengan berbagai negara untuk kemudian meningkatkan tumbuh dan berkembangnya investasi di Jawa Timur. Artinya iklim investasi belum menjadi tujuan utama daripada para investor yang ada di Jawa Timur. Kemudian yang kedua adalah bicara tentang kemajuan ekonomi di Jawa Timur, penopang utamanya memang adalah teman-teman yang berada di sektor menengah dan mikro bawah. Karena perlu diketahui juga sektor konsumsi di Jawa Timur kan masih sangat tinggi gitu. Sehingga kalau ini yang terjadi sebenarnya kita masih perlu khawatir karena sesungguhnya angka pertumbuhan itu sendiri adalah bukan angka nyata. Artinya bukan pendapatan yang banyak tetapi orang banyak mengkonsumsi gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita ingin melihat bahwasanya berapa banyak sih pemerintah melakukan penyaluran kredit di tengah-tengah
masyarakat. Karena apa? Semakin banyak pemerintah menyalurkan kredit ke masyarakat, itu artinya ekonomi dan kemudian iklim perdagangan di masyarakat itu artinya sedang tumbuh gitu. Dan ini yang barangkali perlu digenjot lebih jauh oleh pemerintah provinsi, yang saya melihat bahwasanya khusus untuk kasusnya Surabaya dan Sidoarjo, karena saya berada di Sidoarjo dan Surabaya, saya ingin menyoroti Sidoarjo dan Surabaya ini adalah kota yang seharusnya iklim daripada perdagangan dan kemudian iklim daripada bagaimana kita meningkatkan ekspor itu harusnya tumbuh berkembang di sini. Ini yang saya melihat kita masih belum optimal. Sidoarjo terutama barangkali mungkin juga belum optimal dalam dalam meraih angka-angka ekspor dari Sidoarjo. Sejauh ini memang Surabaya Sidoarjo sektor apa yang tertinggal, Pak? Atau sektor yang tertinggal apa dan sektor yang sudah tumbuh pesat apa sih? Ya, saya rasa kalau sektor yang sudah tumbuh pesat untuk di Jawa Timur kan sektor manufaktur memang sudah mulai tumbuh dan ini berkembang dengan baik. Tetapi ada sektor-sektor yang lain yang memang harus terus ditumbuhkan. Sektor di perikanan, umpamanya sektor juga di pertanian. Kemudian juga perlu diketahui juga barangkali mungkin sektor barang jadi yang berasal dari kehutanan kita itu juga masih belum maksimal. Padahal andalan kita sebagai negara berkembang itu adalah sektor kerajinan, itu kan mestinya menjadi sektor yang sangat penting. Nah, kemudian juga sektor pariwisata. Sektor pariwisata kita juga belum berkembang dengan luar biasa. Jadi padahal barangkali mungkin hampir banyak negara yang kita lihat hari ini, bahkan negara sekelas Amerika saja yang notabene-nya itu adalah negara yang sudah superpower, termasuk semacam kayak Eropa Barat, itu yang namanya pariwisata itu digenjot luar biasa. Nah, sehingga saya belum melihat contoh umpamanya Surabaya ini sebagai sebuah ibu kota yang banyak orang berkunjung ke sini, tidak memiliki tempat pariwisata yang handal. Tidak punya tempat pariwisata yang kemudian semua orang itu membicarakan. Yang lagi rame kan pariwisata kebun binatang Surabaya nih, Pak. Ya, kita itu kemudian bisa kita jadi pariwisata kalau banyak masalah kayak gini, Pak. Ya, makanya terus kita punya kebun binatang Surabaya. Yang seharusnya barangkali mungkin bisa ditangkap. Kenapa sih kalau yang di Batu saja itu bisa punya yang namanya Batu Night Square gitu namanya gitu. Itu kenapa sih kita nggak punya tempat wisata kebun binatang yang kemudian bisa menyenangkan banyak orang gitu. Padahal kebun binatang Surabaya itu adalah pernah tidak hanya jadi ikon, tetapi bukankah itu adalah salah satu tempat yang memang sangat terkenal dan sangat disukai oleh masyarakat kecil. Sehingga hari ini barangkali kita sudah nggak punya. Pariwisata Surabaya Sidoarjo yakin Pak ya bisa maju, Pak ya? Sangat bisa, karena gini, kita ini punya potensi pantai yang luar biasa, tapi kita nggak gunakan dengan baik. Kita punya potensi pertambakan yang tidak dimiliki oleh yang lain, dan kita juga nggak bisa optimalkan dengan baik. Kita punya potensi pertanian, kita punya potensi macam-macam, apalagi ngomongin perdagangan. Terus kemudian kita bicara tentang potensi-potensi pariwisata yang lain yang bersifat heritage gitu, banyak sekali kita. Saya melihat ada salah satu perusahaan yang sudah bersusah payah membuat pariwisata untuk Surabaya, bahkan sudah menyediakan bis untuk keliling di Surabaya, itu pun juga tidak dapat topangan yang luar biasa. Mestinya mungkin kita bisa lebih daripada itu melakukan yang terbaik untuk Surabaya. Pak Mirdhas tadi sudah disinggung tentang calon legislatif dan ini maju di Partai Hanura, Dapil Jatim 1. Jatim 1, Sidoarjo, Surabaya. Sebelum beranjak jauh ke sana, mungkin ada baiknya nih. Saya juga minta maaf kalau ke masa lalu, bahwa Pak Mirdhas juga mendapat sorotan sebelumnya di partai berlambang Ka'bah, lalu pindah ke partai baru yang beridiom restorasi. Kali ini pindah dan maju di Partai Hanura. Kenapa sih, Pak? Ya, pertama perlu harus saya sampaikan
barangkali mungkin dalam perjalanan kehidupan saya yang semula mungkin berasal dari aktivis ormas kepemudaan begitu, kemudian masuk ke politik, makin lama mungkin ternyata ibarat Raja Wali, semakin lama harus mengepak sayapnya melihat dunia makin luas, dunia makin melebar. Nah, ternyata baju yang saya kenakan barangkali mungkin sudah terlalu sempit, saya harus menggunakan jubah yang lebih besar lagi. Makanya kemudian saya ada gagasan bersama dengan beberapa kawan untuk mengusung sebuah semangat baru. Tapi kemudian juga di tempat itu menjadikan saya mengenal sosok-sosok yang kemudian menurut saya barangkali mungkin tidak pas gitu, dan sehingga kemudian saya menemukan saat ini tempat yang sangat ideal, tempat di mana kemudian sesuai dengan hati nurani saya, dan apalagi kemudian partai ini juga menamakan dirinya hati nurani rakyat gitu. Bukan tanpa alasan Pak Mirdasi pindah, pasti ada alasan, dan juga tidak semulus pindah dengan cepat, artinya banyak tanggapan. Oh pasti, buruk. kalau tanggapan itu pasti, prasangka buruk, kemudian hal-hal yang kemudian mengitari dalamnya pasti. Lalu Pak, tetapi bagi saya adalah kita mesti harus berbuat, kita harus meyakinkan bahwasanya memang kehadiran kami, kehadiran saya beserta seluruh komponen yang ada, karena apalagi saya membawa organisasi yang namanya Perindo di Hanura, ini adalah bagian daripada sebuah semangat untuk menjadikan Hanura lebih besar daripada hari ini. Oleh karena itu kami selalu meyakinkan kita ingin selalu kemudian berbuat yang terbaik untuk Hanura. Kita selalu kemudian meyakinkan banyak orang bahwasanya inilah partai yang memang tidak hanya pantas dipilih, tetapi juga pantas untuk mengusung calon-calon pemimpin yang terbaik di Republik ini. Dan itu semua memang sekali lagi memang tanpa ganjalan. Ganjalan itu pasti ada, tapi ya itulah dinamika. Dan kita mesti harus pahami bahwasanya perbedaan pendapat itu bagian daripada hasanah yang ada. Hampir 7 tahun lumpur Lapindo menyembur, sudah tak terhitung lagi berapa kubik air dan lumpur yang sudah terkumpul. Kolam penampungan seluas 650 hektar seakan tak sanggup lagi menampung air dan lumpur yang terus menggunung. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan kecuali mengalirkan air dan lumpur ke tempat lebih aman. Bukan hanya air dan lumpur yang harus diperhatikan, sisa ganti rugi bagi warga yang menjadi korban juga harus segera diselesaikan. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo PPLS, masih ada 3.500 berkas sisa ganti rugi milik warga dari Desa Renokenongo, Siring, Jatirejo, dan Kedung Bendo yang belum dilunasi. Nominalnya mencapai 876 miliar rupiah. Sisa ganti rugi tersebut dijanjikan akan dibayar pada pertengahan tahun 2013. Namun, hingga kini janji tersebut hanya tinggal janji tanpa ada solusi. Besar di pondok pesantren yang di daerah Lapindo dan sekarang jadi kolam lumpur. Kolam lumpur, iya. Memandang lumpur Lapindo yang nggak selesai ini terus, apalagi bikin buku kan Pak, Bernafas. Iya, saya punya buku Bernafas dalam Lumpur Lapindo. Yang ingin saya sampaikan adalah salah satu potensi luar biasa di Surabaya, di Sidoarjo, yang kemudian berubah jadi bencana karena kita tidak bisa mengelola dengan baik, itu adalah lumpur Lapindo. Kita punya potensi yang luar biasa dengan sumber alam kita, yaitu yang namanya gas, yang kemudian itu dieksplorasi, tetapi bukan kemudian kita mendapatkan keuntungan yang maksimal, tapi kemudian tiba-tiba menjadi bencana lumpur yang dahsyat. Yang ini semua keputusannya bukan ada di lokal, bukan di Bupati Sidoarjo, bukan juga di Gubernur Jawa Timur, tetapi ini keputusan pentingnya adalah ada di Presiden. Oleh karena itu mesti harus ada yang membawa, menyuarakan aspirasi ini, terutama tentang umpamanya contoh pembayaran. Pembayaran yang ada hari ini itu yang menyelesaikan adalah BPLS. BPLS itu adalah notabene-nya lembaga yang dibentuk di bawah Presiden, selevel dengan menteri. Nah, pada saat seperti ini maka kemudian harus ada komunikator terbaik masyarakat di sekitar lumpur yang dia memang mewakili daripada penderitaan orang-orang lumpur di situ. Yang kebetulan rumah saya ada di situ ikut tenggelam, kemudian di situ saya ada pondok pesantren, kemudian di situ juga ada tidak kurang dari 47 keluarga
Jadi di situ ada paman, bule, pakde yang semua tinggal di situ, yang semuanya hari ini harus berserakan, harus meninggalkan lokasi itu, yang kemudian tidak jelas posisi pembayarannya. Memang ada beberapa yang selesai pembayarannya, tapi juga masih ada beberapa yang belum selesai pembayarannya. Oke, nantinya ketika terpilih nih Pak Mirdas, mau dengan cara apa Pak? Karena kan kayaknya stagnan, kayaknya buntu gitu, apalagi pembayaran-pembayaran belum tuntas. Ya karena hari ini sudah nggak ada lagi yang menyuarakan. Nggak ada. Sudah nggak ada lagi. Siapa yang menyuarakan? Ada pansus di Sidoarjo nggak bersuara, di provinsi juga nggak ada, kemudian di DPR RI juga ada pansus juga nggak bersuara. Pak Mirdas melihatnya benang kusut ini ada di mana sih Pak? Yang harus diurai dulu? Di Presiden. Langsung dari Presiden? Di Presiden. Contoh mamanya hari ini adalah pembayaran kepada tanah-tanah wakaf yang belum selesai dengan hari ini. Itu adalah memang menunggu tanda tangan Presiden. Memang berbicara Lapindo, berbicara lumpur panas Sidoarjo memang nggak akan ada bisa panjang. Gitu. Iya. Terakhir, karena kita juga terbatas waktu, terakhir Pak Mirdas besok ketika nanti terpilih, skala prioritas yang akan menjadi fokus dari Pak Mirdas sendiri Mas? Saya rasa fokus saya yang pertama adalah saya ingin menyampaikan banyak hal apa yang kemudian menjadi pikiran-pikiran teman-teman Surabaya dan Sidoarjo. Dan saya ingin lebih banyak mendengar mereka dan saya ingin sampaikan itu di Jakarta. Kemudian yang kedua, kalau dari sisi saya sendiri, kemampuan saya sendiri, memang kemampuan saya itu di bidang ekonomi. Saya hampir 18 tahun bergelut di UMKM. Saya hampir 18 tahun bicara tentang koperasi. Saya sampai hari ini adalah pelaku koperasi. Oleh karena itu, barangkali mungkin yang akan banyak saya suarakan adalah bagaimana meningkatkan pendapatan kawan-kawan UMKM yang ada di masyarakat, terutama Sidoarjo Surabaya, untuk kemudian mereka bisa mandiri, bisa eksis, bisa menghidupi keluarganya secara mandiri. Pak Mirdas, terima kasih atas waktunya. Semoga terpilih dan perjuangannya nanti di DPR RI semoga terlaksana. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Mas. Politika akan kembali dengan sosok-sosok lain. Sampai jumpa.